Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Fasil dan Ibu Sesri. Hari ini kita akan membuat video Koci dan Coach. Saya sendiri sebagai Koci Nurasana Azam dan Ibu Sesri sebagai Coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sesri, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Nur. Alhamdulillah sehat. Bu Nur sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, ya Bu, juga baik, juga sehat. Em, ada apa nih Bu Nur? Sepertinya ada hal yang penting ingin dibicarakan. Iya, mohon maaf ya Bu Sesri, hari ini sedang sibuk. Mudah-mudahan sedang tidak sibuk ya. Oh enggak Bu Nur, sedang santai. Ada apa Bu Nur? Ya maaf ya Bu Sesri, saya mau ngobrol sebentar 10 atau 15 menit. Saya sedang bingung Bu. Mungkin dengan ngobrol dengan Ibu Sesri, ada sesuatu yang saya dapatkan. Ya ya. Apa tujuan obrolan kita sore ini nih Bu Nur? Dari obrolan ini, saya ingin mendapatkan ide atau solusi, saran atau masukan mengenai permasalahan anak saya di kelas 12, Bu Sesri. Oke Bu Nur, ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahannya. Masalah apa ya Bu Nur? Apa masalahnya? Eh, iya Bu, betul. Saya mau cerita untuk anak saya kelas 12. Tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Entah mengapa mereka seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan. Jangankan antara laki-laki, dan perempuan. Antar anak perempuan masih terlihat aja terlihat ada pemisah begitu. Saat pembelajaran, metode diskusi atau kegiatan di luar terkesan nggak mau bareng atau kerjasama. Saya bingung Bu Sesri. Oh, jadi Bu Nur merasa bingung ya dengan keadaan murid Bu Nur yang belum ada kebersamaan atau kerjasama kelompok dalam kegiatan pembelajaran. Iya Bu Sesri. Oh, oh iya, tadi kan Bu Nur mengatakan kalau murid Bu Nur belum ada kerjasama dalam saat pembelajaran. Menurut Bu Nur, eh, idealnya murid-murid itu seperti apa dalam kegiatan pembelajaran? Ya, mereka dapat melaksanakan pembelajaran terutama tugas kelompok secara aktif, bersama-sama atau berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Ngomong-ngomong, apa yang sudah Bu Nur lakukan agar murid Bu Nur itu bisa kompak bekerja sama menyelesaikan tugas? Sebenarnya saya memasukkan metode pembelajaran, diskusi dalam RPP yang menjadikan anak aktif bersama. Itu loh, Bu. Hmm, jadi Bu Nur sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi nih. Ini sudah bagus karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun karakter kerjasama atau kolaborasinya belum nampak. Nah, dari skala 1 sampai skala 10, kira-kira sekarang Bu Nur dalam mencapai tujuan itu terdapat di skala berapa? Oh, posisi sekarang di skala 5, Bu Sesri. Yang Bu Nur inginkan posisi berapa? Inginnya paling tidak di posisi 9 lah, Bu Sesri. Oke, kira-kira selain metode yang yang diskusi pada saat cara ini, kira-kira apa lagi Bu Nur metode yang bisa Bu Nur lakukan? Oh ya, Bu, mungkin saya harus memotivasi murid sebelum pembelajaran. Saat pembelajaran, penilaian sikap saya tekankan dan di akhir kegiatan refleksi. Saya lakukan terkait sikap dan memberi apresiasi murid yang menjaga kebersamaan. Oke, wah luar biasa Bu Nur. Ah, itu kan dalam proses pembelajaran. Kira-kira kalau di luar pembelajaran bagaimana Bu Nur? Oh iya, Bu, mungkin nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan kompetensi beregu dan sering adakan permainan untuk mengenal teman lebih dalam gitu. Ya ya. Wah luar biasa Bu Nur. Kira-kira apa rencana Bu Nur untuk mencapai tujuan tersebut?
Saya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran. Saya informasikan ke anak bahwa sikap kerjasama yang baik merupakan bagian dari penilaian selain pengetahuan dan keterampilan. Serta di akhir ada refleksi. Tidak lupa nanti di luar pembelajaran ada kegiatan permainan beregu untuk melatih kerjasama dan kekompakan. Berapa jangka waktu yang Ibu lakukan? Kira-kira ada 1 sampai 2 minggu lah kalau Bu Sesri. Oh iya iya iya. Apa kok komitmen Bu Nur ada terhadap rencana rencana aksi tersebut? Saya akan membuat RPP dengan menitik beratkan metode diskusi dengan penilaian diutamakan pada sikap, berikutnya keterampilan dan pengetahuan, diawali dengan memberikan motivasi minimal dalam waktu 1 atau 2 minggu ke depan. Di luar pembelajaran ada permainan untuk melatih kebersamaan beregu. Oke, kira-kira siapa yang akan membantu Bu Nur dalam merencanakan pembuatan RPP ini? Nanti saya buat sendiri dulu, Bu. Nanti saya minta bantuan juga sama teman sejawat. Kemudian barangkali ada mungkin revisi dari teman-teman gitu, Bu. Oke, menurut Bu Nur apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita sore ini, Bu Nur? Dari percakapan tadi saya sudah mendapatkan ide atau solusi tentang masalah saya terkait murid-murid yang belum bisa kerjasama atau kompak dalam berdiskusi kelompok. Oke, alhamdulillah. Bu Nur sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Bu Nur membuahkan hasil dan jangan lupa Bu Nur mencatat setiap perkembangan kemajuannya. Nanti bisa kita jadikan refleksi sebagai contoh bagi rekan lainnya, Bu Nur. Terima kasih Bu Setri sudah mau meluangkan waktu dengan saya untuk mencari solusi masalah yang saya alami. Sama-sama Bu Nur. Assalamualaikum Bu Sesri. Waalaikumsalam Bu Nur. Lanjut yang kedua. Oke, lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Fasil. Saya Sesi Moyanti di sini berperan sebagai coach dan Ibu Nur Azana Hasan berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nur. Bagaimana kabarnya siang ini Bu Nur? Waalaikumsalam Bu Sesri. Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Sesri? Alhamdulillah sehat Bu Nur. Ada apa Bu Sesri? Seperti ada hal yang penting yang mau diobrolkan? Ya Bu Nur, mohon maaf ya Bu Nur. Eh, Mudah-mudahan Bu Nur sudah siang ini sedang tidak lagi sibuk. Oh enggak. Bu Sesri hari ini sedang santai. Memang ada apa ya Bu Sesri? Iya Bu Nur, saya ingin ngobrol sedikit lah sama Bu Nur 10 sampai 15 menit. Nah, saya sedang bingung nih Bu Nur. Bingung mungkin dengan mengobrol dengan Bu Nur, saya bisa menyelesaikan mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Apa tujuan dari obrolan kita ini Bu Sesri? Ya, saya ingin mendapatkan ide atau solusi, saran dan masukan mengenai siswa saya. Dia tidak mau membuat tugas dalam pembelajaran saya, Bu Nur. Oke Bu Sesri. Ingin Bu Sesri ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahannya. Masalahnya apa ya Bu Sesri? Begini Bu Nur, ada siswa saya yang sebelumnya dia aktif Bu Nur. Beberapa minggu belakangan dia aktif, tapi dalam minggu akhir ini Bu Nur dia terlihat begitu murung. Dia tidak aktif lagi Bu Nur seperti biasanya. Dia sudah malas gitu membuat tugas Bu Nur. Nah, itu Oke. uh, yang ingin saya bicara kepada Bu Nur. Oke, jadi Bu Sesri merasa bingung ya dengan keadaan murid belum ada apa namanya dia aktif tadi apa tadi Bu Sesri siswanya? Dia malas membuat tugas Bu Ya, Nur. berarti belum malas ya membuat tugas kelompok atau gimana di dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kalau dia merasa malas dengan keadaan dia seperti itu, apa sih kerjasama kelompok di dalam kegiatan pembelajaran dia itu, kemalasan dia itu apa? Dia kerjanya
Dia mau dia tugas setiap tugas yang dia berikan dia tidak mau menulis Bu Nur. Hmm. Ngomong-ngomong, apa yang sudah Bu Sesri lakukan agar murid bisa eh, nyaman dia gitu, tidak Awal salah. awalnya saya menggunakan metode diskusi gitu Bu Nur. Metode ceramah. Mungkin setelah percakapan ini supaya anak saya bisa mau menulis, mungkin saya akan memasukkan dalam proses pembelajaran saya itu metode diskusi Bu Nur. Oh, jadi Bu Sesri sudah masukkan metode pembelajaran diskusi. Ini sudah bagus. Hmm. Karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun karakternya atau kolaborasi murid ya sepenuhnya muncul ya dari skala sampai 10. Di mana posisi Bu Sesri sekarang dalam mencapai tujuan? Kalau posisi saya pikiran di posisi 6 Bu Nur. Ya, inginnya Bu Sesri posisi berapa? Saya ingin di posisi 9 Bu Nur. Oke, kira-kira selain metode diskusi pasti ada cara lain dan kira-kira apa cara lain mencapai tujuan tersebut? Selain metode diskusi, saya ingin memasukkan metode pembelajaran yang memfokuskan pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu Nur. Jadi setiap anak tuh dikelompokkan berdasarkan kemampuannya dalam membuat tugas, Bu Nur. Mungkin siswa saya ini yang tidak menulis tugas itu mungkin dia hobinya dia mendengar atau dia hobi menulis gambar, Bu Nur. Nanti saya akan mencoba menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi dalam proses pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu ya. Oh ya, Bu, mungkin nanti saya akan mengadakan semacam apa namanya pada apa pada pembelajaran. Kalau di luar pembelajaran bagaimana? Kalau di luar pembelajaran, saya akan mencoba menggunakan metode karya wisata, Bu Nur. Jadi anak itu saya ajak dia berkeliling sekolah, melihat pemandangan sekolah, lalu dituliskan di dalam kelas. Mungkin ketika dia melihat bagaimana keadaan sekolah, dia bisa menimbulkan ide-idenya untuk ditulis, Bu Nur. Oh iya, Bu. Luar biasa, Bu Sesri. Kira-kira apa rencana mencapai tujuan tersebut, Bu Sesri? Um, Rencananya untuk mencapai tujuan tersebut, saya akan memasukkan metode ini ke dalam proses pembelajaran saya. Saya informasikan ke anak-anak saya dan mengajak anak saya itu bekerja sama dalam proses tersebut, Bu Nur. Berapa jangka waktu yang dilakukan? Eh, satu satu minggu lah, Bu Nur. Hmm. Apa komitmen Bu Sesri terhadap rencana aksi tersebut? Yang pertama itu saya akan membuat RPP berdiferensiasi. Eh, Selain itu, saya juga akan menggunakan metode diskusi di dalamnya. Saya akan awali dengan memberikan salam hangat kepada siswa-siswa saya dalam melaksanakan proses pembelajaran saya, Bu. Ya. Kira-kira siapa yang akan membantu Bu Sesri untuk merencanakan pembuatan RPP? Untuk saat ini, saya akan mencoba untuk menulisnya sendiri dulu, Bu. Oh, iya. Sip. Menurut Bu Sesri, apa yang sudah didapat dari percakapan kita kali ini? Oh, dari percakapan ini saya sudah mendapatkan ide, solusi dari permasalahan yang saya hadapi di dalam proses pembelajaran saya, Bu Nur. Em, Terkait murid-murid saya yang tidak mau mengerjakan tugas tadi, Bu Nur. Oh, Alhamdulillah. Bu Sesri sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini ya. Mudah-mudahan rencana Bu Sesri akan membuahkan hasil yang baik. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya ya Bu Sesri ya. Nantinya bisa dijadikan refleksi serta contoh untuk teman lain. Ya, terima kasih Bu Nur sudah mau meluangkan waktunya dengan saya untuk mencari solusi dari permasalahan saya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Sesri.